semuanya, jadi hari ini aku mau ngasih tips ataupun pengenalan tentang aplikasi yang namanya Procreate. Aplikasi ini hanya ada di sistem iOS ya. Nah, untuk di iPad namanya Procreate, sedangkan untuk di iPhone namanya Procreate Pocket. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Procreate. Rata-rata itu warna abu-abu gitu, abu-abu terang. Nah, mereka ngasih beberapa klip gambar gitu ya, seperti sampel karya dari beberapa desainer, dan ini nggak bisa diedit karena ini hanya sampel saja. Oke, nah ini untuk layar utamanya seperti ini ya, kurang lebih. Interface-nya cukup simple banget, hanya ada tulisan Procreate di sebelah kiri atas dan beberapa fitur di sebelah kanan atas. Nah, untuk di fitur Select, kita bisa memilih file-file mana aja yang ingin kita select. Bisa untuk kita grup ya, yang disebut dengan stack atau stack, terus juga share, duplicate ataupun delete. Nah, kemudian ada import. Nah, ini biasanya kalau kita udah punya file ya, file editing sebelumnya kita mau gunakan, kita bisa import di sini seperti biasa. Kemudian foto juga, kalian bisa pilih beberapa foto di sini, dan yang paling sering aku gunakan adalah tanda plus ini. Ini adalah new canvas, di mana kamu bisa nge-create kanvas baru atau bisa pakai template yang udah ada. Nah, ini adalah template yang udah default gitu ataupun udah disediakan oleh Procreate. Aku sih nggak neko-neko, biasanya aku pakai yang square sRGB yang 248 dikali 248 pixel. Tara, ini tampilan awalnya. Nah, aku bakal memperkenalkan dari segi kiri atas dulu ya. Nah, kalau kalian pencet yang namanya galeri, maka akan kembali ke halaman utama tadi. Kemudian ada fitur kunci di sini. Nah, ini adalah fitur action di mana banyak banget fungsinya. Di kolom add, kalian bisa insert file ya, seperti import file pada umumnya. Kemudian insert foto juga ada, take foto juga ada, dan add text. Atau tambah teks, kalian bisa nambah teks apa aja. Misalnya aku tulis di sini Dailiana, kemudian kalian double klik saja dan otomatis langsung ke blog. Dan di sini ada banyak banget fiturnya. Yang Eina 01 ini adalah nama font pertama aku, jadi ini yang ditulis. Nah, ini fontnya. Ini ada beberapa font default dan ada juga beberapa font yang udah aku tambahkan. Dari fitur ataupun tampilan dari fontnya itu cukup lengkap ya, dari size-nya, kerning, tracking, leading, dan sebagainya. Kemudian juga ada paragraf, underline. Kemudian ada bagian cut, copy, dan canvas. Ini akan kalian gunakan jika kalian ingin mengcopy file yang di layar ini. Itu akan kujelaskan mungkin di next video, karena termasuk jarang sekali digunakan. Oke, selanjutnya adalah yang bentuknya sparkling kayak gini. Ini adalah adjustment, beberapa fitur editing yang biasanya kalau kalian mau merubah warna, membuat efek, ataupun sebagainya. Ini hanya sebagai filter ataupun penambahannya saya sih, adjustment. Kemudian fitur sebelahnya yang berbentuk seperti S ini adalah fitur yang paling sering aku gunakan, yaitu seleksi. Contohnya aku gambar bunga di sini. So simple. Oke, bunganya udah jadi ya. Nah, jika kita klik selection ini, ada yang automatic, freehand, dan juga rectangle dan ellipse. Kalau automatic, coba kalian automatic ngeblok objek kalian yang mau diselect. Kalau freehand, kalian bebas. Kalian coret di bagian mana saja yang mau kalian select atau tidak. Rectangle sama kayak freehand, cuman ini bentuknya kotak. Dan juga ellipse sama seperti rectangle tadi, tapi bentuknya bulat gitu. Nah, di bawahnya ada banyak fitur lagi yang bisa kalian gunakan. Selanjutnya adalah fitur Move Tool. Nah, yang bentuk panas ini adalah fitur memindahkan objek kalian. Oh ya, jangan lupa objek yang kalian pindahkan tersebut sudah kalian pilih layarnya. Jangan layar kalian aktif di layar 2, tapi kalian pengen mindahin yang layar 1, itu nggak bakalan bergerak sama sekali. Jadi disesuaikan dengan layarnya, oke? Nah, ini misalnya pengen kalian pindahkan bunganya ini. Kemudian pengen kalian resize, bisa. Dari sudut sini kalian tarik seperti ini, dan produk kalian ataupun gambar kalian akan terresize dengan simetris. Nah, ada beberapa jenis resize di sini ya. Ada freedom. Kalau freedom ya nggak adjustable gitu. Kemudian ada distort. Nah, ini sih biasanya bukan buat nge-resize. Aku biasanya untuk nge-view
biar gimana bagusnya. Misalnya nih kalian gambar bentuk wajah, ternyata sebelah kanannya lebih bengkak daripada sebelah kiri, kalian bisa gunakan ini. Tinggal di resize gini aja. Kemudian warp. Nah, ini juga sama kayak distort tadi, cuman lebih mendetail. Jadi kan tinggal bisa tekan di beberapa titik yang mana pengen kalian lurusin. Mungkin bakalan cocok kalau aku gambar muka di sini. Jadi kayak muka gemuk gitu pengen kalian tuh tirusin, bisa langsung dari sini pakai warp tool. Oke, selesai di bagian sini, kita bakalan lanjut ke bagian menu di sebelah kanan atas. Menu paling favorit yaitu adalah brush yang bentuknya seperti kuas ini. By the way, Procreate itu udah ngasih brush default ataupun bawaan untuk kita gunakan secara gratis. Nah, ada banyak banget dari mulai sketching, drawing, painting artist, calligraphy, bahkan brush dan juga tekstur. Itu lengkap banget dikasih sama Procreate-nya sendiri. Nih, bahkan teksturnya seperti charcoal, arang ya gitu ya. Kayak tulisan di papan tulis zaman dulu gitu, ada di sini. Pokoknya banyak banget yang bisa kalian explore dari brush yang ada di Procreate. Kemudian lanjut ke smudge. Nah, smudge ini kayak blurring gitu. Sama kayak brush tadi, tapi fungsinya bukan untuk menggambar, tapi untuk ngeblurring antara dua warna gitu. Oke, aku contohkan ya. Oke, ini udah ada dua warna kita smudge. Biasanya aku pakai yang soft brush karena biar hasil smudge-nya itu soft, nggak terlalu mendok gitu loh. Kayak gini, pokoknya dia ngebaur gitu. Selanjutnya adalah bagian untuk penghapus. Penghapus ini sebenarnya menunya sama kayak pen tadi, brush tadi, cuma fungsinya ya untuk menghapus gitu. Nih, dia menghapus warna tersebut, tapi ada efek brushnya. Oke, kita coba yang lainnya ya. Nah, hasil hapusannya itu bakal seperti brush. Ini bagus banget. Biasanya sih aku pakai brush yang monoline karena aku lebih suka menghapus yang langsung gitu. Oke, selanjutnya adalah bagian layer. Ya, seperti kita ketahui bahwa aplikasi-aplikasi desain itu tentunya menggunakan sistem ataupun ada yang namanya layer-layer atau folder-folder untuk menyusun per part-part dari desain tersebut. Oke, terlalu panjang artinya. Intinya ini adalah layar kerja kita. Misalnya ya kita gambar bunga mulu ya. Tapi nggak apa, karena aku lagi nggak ada ide sekarang. Karena aku kalau ngomong itu ide gambar kadang nggak ada. Oke, ini misalnya bunga. Terus tambah layar berikutnya untuk bagian isinya. Oke, nah layar ini bisa kalian hapus, bisa kalian duplikat, ataupun bisa kalian kunci. Paling ngenesnya itu kalau kita udah gambar banyak banget dan ternyata satu layar, dan itu bakal bikin memusingkan. Jadi pastikan layar kita itu disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Bukan kemampuan sih, maksudnya tujuan dari desain kita. Kalau terlalu banyak layar ya bikin pusing juga ya, disesuaikan saja. Oke, sudah selesai. Enggak, belum selesai, masih ada lagi satu fitur yang ini. Ini adalah colors, dimana dari Procreate itu dia memberikan beberapa tipe dari disk klasik ya, seperti color yang ada di Photoshop gitu. Sama harmoni ini sih dia kayak ngikut gitu loh. Jadi kalau kita alihkan dia bakalan tetap satu ton yang sama gitu guys. Analogus. Value, nah ini kalian bisa ngatur presentasinya, RGB-nya. Kemudian palet ini yang paling sering aku gunakan karena aku bisa nge-create ataupun nge-folderin palet-palet yang biasanya aku gunakan sehari-hari untuk style art tertentu. Nah, untuk style art aku biasanya aku pakai ini. Tapi tenang, Procreate tetap ngasih kita palet warna dari mereka nih. Nah, ini ada Essence, Campfire, Florist. Sebenarnya sih ini jarang aku gunakan sih, karena kan setiap orang mempunyai kebutuhan warna yang berbeda-beda. Makanya kita bisa nge-create folder warna sesuai dengan style kita. Oke, hampir selesai. Next di bagian sebelah sini. Next di bagian paling ujung sini, kiri ujung, ini adalah size dari brush yang kita gunakan, dan ini adalah opacity brush yang kita gunakan. Oke, untuk yang tanah panah ke belakang ini untuk redo dan ini untuk
Indo. Pokoknya antara itulah. Dan selanjutnya yang tengah ini untuk nge-select warna. Sebenarnya nggak terlalu berguna sih untuk select warna, karena kalian kalau untuk nge-select warna kalian tinggal tekan lama, kemudian ada bulat-bulat kayak gini dan lepas, maka di bagian warna sudah otomatis warna yang kalian pilih gitu loh. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini jika suka dan komen apa sih video berikutnya yang pengen aku bikin, ataupun pertanyaan-pertanyaan kalian silahkan komen di bawah. Oh ya, jangan lupa kunjungi akun sosial media aku lainnya, link ada di description box. Oke, dadah!